Selamat datang di pertemuan ke-10 kita. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan mempelajari mengenai pushdown automata. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep awal mengenai pushdown automata itu seperti apa. Apa perbedaannya dengan finite automata yang sudah dipelajari sebelumnya dan apa gunanya dalam compiler kita. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu bagaimana automata yang kita pelajari sebelumnya bekerja. Kalau kita lihat yang sebelumnya, maka dia jalannya kurang lebih seperti ini. Kita punya input tab yang dibaca satu karakter per satu karakter. Nanti karakter tersebut akan mengubah state di dalam finite state control ini dan akhirnya dia akan memberikan keputusan apakah dia akan accept atau reject input yang ada. Nah, perbedaan dengan pushdown automata adalah dengan adanya stack seperti ini. Jadi sekarang kerjanya kurang lebih sama. Jadi input tab akan dibaca satu persatu oleh read head-nya. Kemudian selain dia mengubah state di dalam finite state control, dia juga akan menyimpan input tersebut di dalam suatu stack. Jadi di stack ini nanti akan ada padanannya. Misalnya kalau di sini A, maka kalau sudah dibaca dia taruh di sini. Ini kita taruh B, maka ditaruh juga dia B di sini apapun yang sudah dibaca. Kalau ini C, ini dia juga di C yang ditaruh di seperti ini. Jadi Anda bisa menganggap bahwa sekarang si automata kita itu sudah memiliki semacam memori. Nah, ini juga kenapa dia disebut sebagai push down. Karena si automata ini dia akan mempush stack itu ke bawah. Jadi apa yang ada di bawah ini adalah sebenarnya sesuatu yang pertama kali dibaca. Jadi dia didorong ke bawah. Jadi setiap kali ada input baru dia akan ditaruh di atasnya sehingga dia istilahnya seperti mendorong stack kita itu ke bawah. Jadi kalau tadinya dia cuma ada A di atas, kemudian nanti kalau ada B itu akan masuk dan dia mendorong A ke bawah. Itu kenapa disebut sebagai pushdown automata. Nah, itu adalah konsep dasar dari pushdown automata. Nah, stacknya sendiri punya cara kerja seperti ini. Dia memiliki sifat sebagai first in, last out. Jadi stack itu akan dimasukkan berdasarkan urutan. Jadi yang duluan akan duluan masuk. Tetapi pemrosesannya dibalik. Jadi yang paling akhir itu yang akan diproses di awal. Ini salah, ini harusnya istilahnya pop. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita punya stack Z0, Z1, sama Z2. Kalau ada Z3 yang baru, itu istilahnya di-push ke dalam stack. Sehingga dia kalau yang tadinya Z2 ini adalah top of the stack, maka sekarang kalau ada Z3 yang di-push ke dalam stack, maka sekarang top of the stack-nya adalah Z3. Nah, yang diproses pertama di dalam stack adalah siapapun yang ada di dalam di top of the stack. Jadi kalau misalnya Z3 yang masuk, maka Z3 ini masuk. Nah, kalau sudah diproses di stack atau di-consume, dia akan di-pop atau dikeluarkan dari stack. Jadi sisa yang di bawah ini malah yang kita sebut sebagai belum diproses atau unprocessed. Jadi stack selalu seperti itu. Jadi dia melambangkan ini misalnya kalau kita punya huruf A, B, B, maka dia akan yang kita proses pertama kan dari kiri. A duluan, maka A akan ditaruh di stack paling bawah. Kemudian B akan kita taruh di atasnya. Dan B lagi akan ditaruh di atasnya. Kemudian otomata akan memproses memori ini mulai dari B-nya. Kalau sudah B-nya nanti akan dikeluarkan. Kemudian dia akan B yang di bawah akan naik menjadi top of the stack, diproses, nanti akan dipop lagi dan seterusnya sampai stacknya kosong. Nah, itulah yang bagaimana kita sebenarnya mendefinisikan secara informal pushdown automata. Kalau kita lihat di sini, stack itu nanti akan berfungsi sebagai
semacam memori untuk automata kita. Nah, ini perbedaan utamanya. Kalau kita lihat finite automata yang kita pelajari kemarin, dia tidak memiliki memori. Jadi apa yang sudah dibaca ya langsung dikonsum, langsung diproses dan hilang. Sementara push down automata memiliki memori. Nah, memori ini memungkinkan si automata itu mengingat bahwa dia sudah pernah melihat suatu pattern sebelumnya. Nah, pattern ini bisa digunakan untuk mencocokkan apa yang dia sudah dapat sebelumnya, sehingga pemrosesannya bisa lebih cepat. Dia tidak perlu lagi membaca satu-satu, tinggal melihat, oh, saya sudah pernah melihat pattern ini di dalam stack saya, maka saya akan menggunakan apapun yang ada di stack untuk sebagai gantinya saya memproses memori saya. Nah, pada dasarnya sebenarnya PDA atau push down automata itu adalah epsilon NFA yang menggunakan memori. Jadi ininya basicnya itu masih epsilon NFA, karena nanti push down automata juga bisa berpindah berdasarkan string kosong. Dan satu input simbol itu bisa memindahkan state ke dua state yang lain atau lebih. Jadi contohnya mungkin seperti ini. Misal kita punya palindrom ya. Palindrom itu adalah suatu string yang istilahnya bisa kalau dibalik bolak-balik itu akan sama. Contohnya ini 00 11 11 00. Ini kalau Anda balik dari kanan ke kiri akan sama. Sama juga dengan ini ABBA, kalau Anda balik akan sama, atau ini juga sama, Madam I am Adam, kalau dibalik Anda juga sama. Jadi ini adalah string palindrom. Nah, misalnya kita punya palindrom yang pertama 0011 11 00. Itu misalnya bisa dituliskan dalam bahasa sebagai ini. Jadi WR, di mana W-nya itu adalah string 0 sampai 1. WR ini artinya adalah mirror dari atau reverse dari W. Jadi ini kan kalau kita lihat 0011 ini ada seperti ini, kita bisa bagi. Bagian awalnya ini W, ini kan reverse-nya. Jadi WR. Nah, ini adalah bentuk palindromnya. Nah, untuk memproses palindrom ini, PDA dia pertama menyimpan membaca setengah dari string yang pertama. Jadi 0011 dan ini disimpan di dalam stacknya. Nah, ingat tadi bahwa stack itu siapa yang dibaca duluan akan ditaruh di paling bawah dan yang terakhir ditaruh di paling atas. Maka kalau kita lihat dari atas ke bawah, stacknya itu akan terbalik. Jadi 1100. Maka pada saat PDA sudah selesai membaca setengah, dia bisa langsung melihat bahwa oh, sisa dari string ini kalau palindrom adalah apapun yang harusnya ada di stack saya. Jadi dia akan membaca stacknya, memastikan bahwa inputnya itu sesuai dengan stack. Jadi tidak lagi menyesuaikan dengan state yang ada di dalam dirinya. Dia akan melihat oh, stacknya sama. Jadi diambil satu-satu, diproses satu-satu sehingga dia akan mendapatkan sisa stringnya adalah 1100. Nah, seperti itu akhirnya si PDA ini bisa memahami bahwa apa yang dia baca saat ini adalah palindrom. Kalau dia mengecek pada akhirnya pada setengah belakangnya itu ternyata apa yang dia ingat di stack itu tidak sama dengan apa yang dia baca saat ini, maka PDA akan memutuskan menolak string tersebut karena string tersebut bukan palindrom. Nah, ini mungkin contohnya. Kita punya stringnya tadi ya. Saat ini dibaca yang pertama, setengah, kita punya stack seperti ini. Jadi 1100. Nah, pada saat dia mulai membaca yang satu ini, dia mengingat bahwa harusnya ini adalah setengah yang kedua. Maka dia cek ke stacknya. Oh ya, ini sama. Berarti ini adalah setengah yang kedua. Maka stack yang pertama, yang satu pertama ini kita kita pop, hilangkan dari stack. Baca yang kedua, satu disamakan dengan apa yang ada di stack, dan mengecek sama. Berarti yang ini bisa kita consume, kita hilangkan dari stack. Demikian juga yang ketiga, 0. Dia akan cek ke tops of the stack kali ini, sama-sama 0. Maka dia boleh di pop, nyatakan bahwa ini sama. Ini terakhir akan dilewatkan, disamakan dengan yang terakhir, dan sama. Sehingga nanti kita punya dua pemrosesan yang berbeda.
ini akan diproses dengan menggunakan finite state, sementara kalau yang ini kita proses dengan menggunakan stack. Jadi di sini akan berdasarkan proses finite state automatanya. Kalau di sini kita akan berdasarkan stack-nya. Sehingga nanti kalau proses kedua ini benar, maka dia akan memiliki accept. Sehingga kalau Anda lihat pada saat terakhir, stack-nya kosong dan input simbolnya kosong. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita bisa menentukan bahwa PDA menerima suatu input stack. Itu untuk pengenalan terhadap pushdown automata.